Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian analisis berdasarkan jurnal yang menjadi referensi pembahasan kami kali ini. Jadi, berdasarkan jurnal yang kami bahas, di sini terdapat 3 analisis. Yang pertama analisis isi, kemudian analisis narasi atau naratif, dan terakhir adalah analisis semiotik. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isu atau informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya ada analisis narasi atau naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau yang disebut narasi yang didengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian yang terakhir, analisis semiotik. Analisis semiotik sendiri berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda tersebut seperti teks, iklan, berita. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan pada teman saya. Halo teman-teman, aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian naratif berdasarkan format dan pendekatan. Nah, teman-teman, salah satu jenis penelitian naratif yaitu ada autobiografi. Autobiografi merupakan cerita atau narasi kehidupan seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, peristiwa, atau dari pemikiran orang tersebut. Dan yang kedua ada biografi. Biografi sendiri hampir sama dengan arti autobiografi. Bedanya adalah biografi ini merupakan cerita atau peristiwa kehidupan seseorang berdasarkan pengalamannya yang ditulis oleh orang lain, dan ini akan menyeret ke suatu sejarah atau konteks budaya tertentu. Teman yang ketiga ini ada riwayat hidup. Riwayat hidup ini merupakan cerita atau narasi pengalaman hidup seseorang, biasanya berfokus pada perkembangan individu dari masa ke masanya. Di sini yang keempat ada personal account. Personal account sendiri merupakan cerita atau narasi seseorang berdasarkan peristiwa atau tentang fenomena atau topik tertentu. Biasanya bisa dirasakan, dilihat, dan dialami oleh si individu tersebut. Nah, teman-teman, dan yang terakhir ini ada etnografi. Etnografi sendiri merupakan suatu penelitian atau pengamatan dan deskripsi kehidupan budaya atau kelompok atau komunitas, biasanya melibatkan pengumpulan data berupa cerita, pengamatan lapangan, dan interaksi dengan anggota komunitas tersebut untuk memahami praktik, nilai, dan norma budaya mereka. Jadi, setiap jenis penelitian naratif memiliki pendekatan atau tujuan dan metode yang berbeda, tetapi semuanya menggunakan narasi atau cerita sebagai elemen utama dalam memahami dan interpretasi fenomena yang ditelitinya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter analisis naratif. Analisis naratif merupakan metode interpretatif yang digunakan untuk memahami cerita atau narasi dengan fokus pada elemen-elemen seperti plot, karakter, tema, dan gaya penulisan. Karakter analisis naratif meliputi yang pertama ada plot, karakter, tema, gaya penulisan, tone dan mood, tinjauan struktur, penokohan dan hubungan antar karakter, dan yang terakhir itu ada nilai-nilai pesan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu plot. Jadi plot ini itu penelitian tentang urutan kejadian atau peristiwa dalam cerita, termasuk elemen-elemen seperti eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Nah, yang berikutnya itu ada karakter. Jadi karakter ini itu mempelajari karakter dalam cerita, termasuk pengembangan karakter, motivasi, dan peran mereka dalam cerita. Berikutnya ada tema. Nah, jadi tema ini itu untuk identifikasi dan analisis tema-tema yang muncul dalam cerita, baik tema utama maupun tema-tema tambahan yang melingkupi cerita. Berikut itu ada gaya penulisan. Jadi gaya penulisan ini meneliti gaya penulisan pengarang, termasuk penggunaan bahasa, gaya naratif, dan teknik sastra lainnya yang digunakan untuk menyampaikan cerita. Berikutnya itu ada tone dan mood. Nah, jadi menilai nada itu tone dan suasana mood yang dibangun dalam cerita yang mempengaruhi
arah cerita tersebut diterima oleh pembaca. Nah, berikutnya itu ada tinjauan dan struktur. Jadi tinjauan dan struktur ini melihat struktur cerita termasuk penggunaan flashback, flash forward, dan teknik naratif lainnya yang mempengaruhi cara cerita diceritakan. Nah, yang ketujuh ini ada penokohan dan hubungan antar karakter. Jadi analisis tentang bagaimana karakter berinteraksi satu sama lain dan bagaimana hubungan antara karakter tersebut berkembang dan dampaknya terhadap plot cerita. Nah, yang terakhir ini ada nilai-nilai dan pesan. Jadi ini mengidentifikasi nilai-nilai atau pesan moral yang disampaikan melalui cerita serta cara pengarang menyampaikannya. Nah, jadi teman-teman, analisis naratif dapat membantu pembaca untuk memahami lebih dalam struktur dan makna sebuah cerita, serta menggali aspek-aspek yang tidak terlihat secara langsung pada permukaan cerita. Nah, terima kasih teman-teman. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada prosedur dalam penelitian naratif. Terdapat 5 tahap dalam prosedur penelitian ini. Yang pertama itu identifikasi masalah. Caranya dengan menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Yang kedua, memilih satu atau lebih subjek untuk penelitian. Banyak studi naratif hanya memilih satu individu saja, tetapi kita juga dapat memilih beberapa individu untuk dijadikan pelajaran. Kayak kita bisa membedakan antara penelitian individu yang pertama dan penelitian individu yang lain. Terus juga kita harus memilih individu yang sekiranya memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan. Yang ketiga itu pengumpulan cerita tentang konteks cerita tersebut. Selain pada subjek penelitian yang kita lakukan secara lisan, baik itu wawancara ataupun percakapan biasa, wawancara lapangan kayak seperti teks lapangan gitu, juga perlu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan individu tersebut. Selanjutnya yang keempat, menceritakan ulang atau restory. Langkah ini melibatkan pemeriksaan data mentah, mengidentifikasi unsur-unsur kunci, mengatur dan juga mengurutkan unsur-unsur tersebut. Yang terakhir ada berkolaborasi dengan subjek penelitian. Seluruh proses yang dipergunakan dalam pengumpulan cerita naratif melibatkan kolaborasi atau kerjasama antara peneliti dengan pencerita untuk memastikan pengalaman subjek yang digambarkan secara akurat.